Halo, kembali lagi di channel Radista. Kali ini kita kedatangan produk baru dari HP. Jadi ini sebenarnya bukan produk baru karena kalau gue cari di YouTube ini sebenarnya udah banyak yang bahas, tapi dari semua video itu belum ada yang berbahasa Indonesia karena secara resmi emang produk ini baru masuk di Indonesia. Jadi kali ini kita mau bahas HP Gaming Keyboard dan Mouse KM300F. Dan pastinya kita jual produk ini. Kalau kalian mau beli, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke, jadi biasanya gue bahas ada keterangan apa aja di kemasannya, tapi ini kalau gue perhatiin nggak ada yang terlalu penting. Paling di pojok sini nih ada keterangan serial number produknya. Jadi kita coba buka, kita lihat dapat apa aja. Let's go! Oke, jadi kurang lebih isinya seperti ini. Selain keyboard sama mouse-nya, kita dapat Quick Start Guide. Ini isinya ada keterangan kayak untuk cara ganti mode lampunya dan lain-lain. Kita dapat product notice, ini menurut gue nggak terlalu penting. Kita dapat semacam warranty card karena semua produk HP yang kita jual bergaransi resmi 1 tahun. Dan kita dapat HP Product Support. Di sini ada keterangan untuk di Indonesia itu ada di Mangga 2, Komplek Agung Sedayu. Oke, sekarang kita bahas untuk produknya sendiri. Kita mulai dari kabelnya. Ini keyboard dan mouse masing-masing menggunakan konektor USB, dan dari HP-nya itu keterangannya compatible di Windows XP sampai ke Windows 10. Dan tadi kita udah coba tes untuk di Windows 11, dua-duanya berfungsi normal. Dan untuk panjang kabelnya sendiri, masing-masing untuk mouse maupun keyboard itu panjangnya sekitar 1,5 meter. Bahannya masing-masing itu kayak kabel biasa yang karet gitu. Dan untuk konektornya sendiri itu dia masing-masing silver plated. Dan yang gue suka itu di ujungnya ini ada keterangan HP-nya. Untuk mouse-nya sendiri dari sisi bahan ini full plastik. Jadi bagian yang bawahnya ini matte atau doff. Tapi yang atasnya ini sedikit glossy tapi nggak gampang kena noda sidik jari. Untuk sensornya dia menggunakan sensor optik, jadi ada lampu merahnya di bagian bawahnya. Dan ini ada keterangan untuk serial number mouse-nya dan ada segel dari HP. Mouse ini juga dilengkapi dengan tombol DPI, dan ini untuk sensornya dia bisa resolusinya itu 800 sampai 6400 DPI, dan ini ada 6 tingkat DPI-nya, dan masing-masing tingkat itu ada lampunya sendiri. Kalian bisa cek untuk quick start guide-nya untuk masing-masing warna lampu itu di DPI berapa. Terus juga ini untuk di samping mouse-nya ada tombol back sama next. Dan ini biasanya di mouse yang agak murah itu tombolnya suka nggak enak ya, kayak mendem gitu. Nah ini tombol di sampingnya ini menurut gue cukup enak buat dipencet. Untuk tombol klik kiri dan kanannya ini juga yang clicky, jadi bukan yang silent. Tapi menurut gue ini cukup enak karena dia nggak terlalu, untuk nekennya itu nggak terlalu keras atau terlalu empuk. Jadi menurut gue cukup oke. Dan untuk scroll wheelnya sendiri ini menurut gue agak sedikit lebih seret dari yang gue suka. Tapi masih nyaman digunakan karena ini bahannya karet bukan plastik. Mouse ini juga dilengkapi dengan lampu RGB, dan ini ada beberapa mode. Kalian bisa ganti modenya itu dengan tahan klik kiri terus pencet tombol DPI untuk ganti modenya. Dan ini selain untuk yang kayak running gitu, ada juga mode yang nafas, jadi dia berubah warna-warnanya. Dan kalau kalian nggak suka ada lampunya, kalian bisa matiin lampunya dengan tahan tombol scroll wheel terus kita pencet tombol DPI. Dan yang gue suka dari mouse ini tuh dia bisa nyimpen mode RGB-nya. Jadi kalau misalkan kita sama sekali nggak suka ada lampu RGB-nya, kita matiin. Kalau kita matiin komputernya terus kita nyalain lagi, dia tetap mati ya. Dia nggak kembali ke mode awal. Dan dia juga bisa nyimpen mode DPI-nya. Jadi kalau misalkan kita di mode DPI yang paling rendah, kalau kita matiin komputernya terus kita nyalain lagi, dia tetap stay di DPI yang kita terakhir settingin. Dan meskipun dia bisa nyimpen mode RGB dan DPI, mouse ini memang belum support makro karena dari HP-nya belum sediain software untuk makro. Untuk keyboardnya sendiri dari sisi build quality ini cukup kokoh, jadi nggak gampang di flex gini. Dan ini cukup berat untuk keyboard di kelasnya karena bagian atasnya ini bahannya besi. Tapi untuk bagian bawahnya tetap plastik, dan di bagian belakang keyboardnya ini selain ada serial number keyboardnya, di bagian bawahnya ada 2 kaki karet biar nggak gampang geser-geser di atas meja, dan di atasnya ini ada 2 kaki lagi untuk naikin posisi keyboardnya. Untuk layout keyboardnya ini full size, dan yang gue suka dari layout ini tuh tombol enternya ini yang panjang gini ya, karena gue nggak suka tombol enter yang gede gitu yang nyatu sama tombol atasnya.
Keyboard ini juga dilengkapi dengan fitur Windows Lock, tapi anehnya itu dia nggak ada lampu indikator untuk Windows Lock-nya. Jadi keyboard ini ada 3 lampu indikator untuk Caps Lock, Num Lock, sama Scroll Lock. Dan yang gue kurang suka dari lampu ini, jadi saking terangnya, gue nggak tahu ini bakal muncul di kamera ya, tapi kalau misalnya kita aktifin Num Lock, itu lampunya kayak ngikut nyala di yang Caps Lock. Jadi kalau misalnya kita nyalain Num Lock sama Scroll Lock-nya, itu justru seakan-akan kayak Caps Lock-nya juga ikut nyala, padahal enggak. Dan anehnya juga itu untuk lampu yang HP-nya ini, di logo HP-nya hanya nyala kalau kita aktifin Scroll Lock. Jadi kalau kalian mau lampu HP-nya nyala itu Scroll Lock-nya harus aktif. Untuk tipe keyboardnya ini membrane, jadi bukan yang mechanical. Tapi untuk keyboard membrane ini untuk ngetik maupun main game, ini menurut gue cukup nyaman tombolnya. Dan secara nggak resmi ini keycapnya kita bisa lepas kalau entah kenapa kalian perlu lepas keycapnya. Keyboard ini juga dilengkapi dengan 12 tombol multimedia yang kalian bisa akses dengan kombinasikan tombol Fn dan F1 sampai F12. Jadi selain tombol untuk mengatur volume, ada juga untuk kayak buka kalkulator. Dan ini juga dilengkapi dengan lampu RGB yang model rainbow atau yang warna lampunya tuh cuma satu mode doang. Tapi ini keyboardnya ada 3 mode lampu dan kita kombinasikan Fn sama tombol 1. Jadi selain yang statik gini, ada juga yang nafas, lalu ada juga yang kayak ngebeat gitu ya. Dan ini juga ada 3 mode kecerahan, jadi kita bisa ubah dengan Fn sama page up dan page down. Jadi selain terang, sedang, dan redup, itu kalau kalian nggak suka ada lampunya, kalau kita pencet lagi itu bakal mati. Cuma sayangnya keyboard ini nggak bisa nyimpen mode RGB-nya. Jadi kalau misalkan kita matiin komputernya terus kita nyalain lagi, dia akan kembali ke mode awal. Untuk harga combo ini, pada saat kita rekam video ini kita jual di harga 199.000. Dan menurut gue sih harga segitu cukup bersaing, karena kita juga jual combo gaming dari Rexus, Fantech, dan NDK. Dan itu kita dapat mousepadnya juga di harga sekitar 200.000 lebih dikit. Tapi kan mereka itu merek nggak sebesar yang HP ya, jadi untuk harga 200.000 dari merek yang sebesar HP itu menurut gue cukup bersaing. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli ini atau produk lainnya, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you in the next video. Love you.